Halo semuanya, welcome back di episode baru Behind the Chef. Hari ini seperti biasa kita ada di Ruang Bagus. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankannya. Guys, hari ini saya punya tamu khusus, tamu spesial. Teman lama sebetulnya. Cuman teman saya ini saya jarang sekali ketemu di Indonesia. Malah selalu ketemunya di luar negeri. Dia ini seorang VJ MTV, seorang host di TV, pemain film, pemain sinetron, banyak sekali aktivitasnya. Ini dia, Mas Novan, Ben Kasyafani. Chef, Apa kabar? Ben? kabar baik Chef, apa kabar Chef? Alhamdulillah. Mas Sehat? Novan, alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. luar biasa. Tadi bilangnya seringnya ketemu di luar negeri, nanti Kan bener. iya teman-teman ngarepinnya ketemunya bule gitu, ketemunya pas muncul orang Tangerang begini nih. Sama-sama ya. Chef gila di dapur keren banget sih. Hah? This is Suka? a very good kitchen, yes. Ya suka namanya juga banget. saya seorang chef ya, jadi Harus. saya harus kerja enak gitu loh. Ya nggak? Harus enak. Jadi gimana nih Chef? Kita kemarin terakhir ketemu itu Di London. di London. Di London, ketemunya di London. Betul. Jadi kita beberapa kali ke London, 2 kali ya? Mas? Ya betul, betul. Dalam acara Indonesian Weekend. Betul. Jadi sebenarnya sih semua yang ada di acara itu kita promote kebudayaan Indonesia Betul, kan. betul. Dan luar biasanya waktu itu tahun berapa Chef ya? 2016 ya? 2016-an lah, 2016 2017 gitu ya, Iya, kalau nggak salah. 2 tahun berturut-turut kan? Iya, betul. Jadi waktu itu Indonesian Weekend acaranya top banget di Pottersfield. Ya. Pottersfield tuh kayak di Tower Bridge kan ya? Tower Bridge ya. Di sebelah sini ada kantornya mayornya London. Itu ikon loh, tempatnya itu ikon. Keren ya. banget, kita Itu bikin keren di banget. sebelah sininya Betul, kan. Jadi minggu itu guys semuanya tuh acaranya berhubungan sama Indonesia. Dari mulai fashion, dari mulai macam-macam lah. Kuliner, Betul. fashion, silat. Silat juga. Nah, yang menurutku, yang aku juga baru tahu dan baru sadar, ternyata dari semua acara itu kita bikin 2 hari kita bikin ya? 2 hari ya. 2 hari. Weekend kan waktu itu. Oh iya, full weekend ya, Sabtu weekend, dan Minggu. Ada 2 booth waktu itu yang rame banget. Satu boothnya martial art, Iya, itu Dian Ruhian. Yang kedua, boothnya bapak ini, ya kan? Itu semua orang nungguin, gue inget banget karena waktu itu aku MC. Kalau buat orang bule, MC itu lebih kayak tour guide sih, bukannya bintang. Betul, bukan. betul. Mas, nanti kayak mau nanya gitu, nih acaranya di apa? Acara ini jam berapa gitu. Dan kebanyakan yang ditanya tuh, Degan jam berapa? Dia bilang gitu. Degan jam berapa? Tunggu aja, sabar bentar lagi. Akhirnya Chef bikin acara di pojok sana kan. Iya, yang betul, pertama betul. tuh. Oh, ada kursi-kursi. Iya, betul. Terus dia bikin demo masak, gila sih. Dan inget nggak, yang namanya orang ngantri makanan kan ada juga yang Parah, jualan makanan iya. banyak banget kan. Banyak banget. Emang yang makan tuh jadi Nah, salah satu daya tarik Indonesia Di Weekend waktu situ itu. ya, kalau dibilang makanan Indonesia laku Laku Ya, banget. bener kan? Dan makanannya bukan makanan yang kayak yang hebat-hebat apa gitu. Bukan, Kayak bukan. bakso, sate, Sate, rendang, makanan- yang kayak gitu-gitu, makanan-makanan ya kita. yang biasa gitu kita loh. temuin di Blok S lah pokoknya, atau nggak di Pertok Pondok Indah situ lah. Ya betul, dan itu orang ngantri. Sampai saya waktu itu kalau mau ngantri ya, itu di depan saya itu ada lebih dari 25 orang. Saya Gila mesti sih. nunggu, ya nggak? Dan di situ tandanya buat saya memang kuliner Indonesia itu sangat menarik ya, Betul. sangat disukai banyak orang. Kan di acara itu tidak cuman kita demo aja, tapi semua yang datang itu punya kesempatan untuk beli Betul. dan nyicip dan makan makanan Indonesia. Nah, Seru banget. sebetulnya kalau kita ngomongin makanan kan banyak banget ya ini makanan. Sebenarnya makanan favorit Ben apa? Aku sih makanan sih rumahan sebenarnya. Mie goreng tuh paling aman lah ya. Oke. Nasi goreng selalu punya curiosity sama nasi goreng. Jadi kalau Oke. masuk restoran ada nasi goreng yang berbeda jenis, apalagi sekarang macam-macam ada cakalang apa segala macam Iya, nasi betul. goreng. Aku lebih ke manis-manis sebenarnya. Ke asin-asin dibandingin Savory manis-manis. ya. Kuah-kuah suka, makanan Minang suka, makanan Bali suka. Iya. Pokoknya nih kalau misalkan Lidah Indonesia. Apa? Lidah Indonesia. Lidah Indonesia. Makanya sekarang diundang ke sini ketemu sama Chef Degan, gila buat aku sih honor banget karena dulu waktu kita zamannya sekolah, zamannya kuliah, kalau liburan ke Bali, kita baru berasa gaya banget kalau kita bisa makan malam rame-rame di Cafe Degan. Masih inget aja dia. Kita bisa makan di situ, makanan Indonesia di Bali, mewah banget, prestis banget. Sekarang ketemu sama Bapak ini luar biasa banget. Seneng banget. Nah, hari ini saya mau ngajak. Suka makan steak nggak? Suka lah. Oke. I'm a meat lover. Hari ini saya mau ngajak Ben, saya bikin steak sedikit beda hari ini. Oke. Ya seperti Ben lihat nih, ya nggak?
ini kan biasanya nggak biasa kita masak steak seperti ini ya. Ini penasaran ini lagi diapain? Ini lagi di sauna apa gimana nih? Ini kurang lebih kayak gitu ya. Ini alat ini sebenarnya namanya sous vide cooker ya. Oke. Ini sous vide cooker. Apa yang dia lakukan si sous vide cooker ini? Dia biasanya bisa mengatur suhu air ya. Khusus ini kan air ya. Suhu air ini dia bisa mengatur secara konsisten. Artinya kalau saya mau masak sesuatu di dalam sous vide cooker ini dengan sous vide cooker ini, air yang saya menggunakan ini bisa saya ngatur dengan suhu yang saya inginkan. Nah, biasanya itu di bawah 100 derajat. Kenapa? Soalnya kalau kita masak di bawah 100 derajat, itu membuat bahan yang kita nanti makan atau masak itu istilahnya soft cooking atau tender cooking lah, ya nggak? Jadi kita masak sesuatunya butuh sedikit waktu, tapi bahannya nanti lebih lembut jadinya, ya nggak? Pas kita makan, apa lebih tender, apa lebih rasanya lebih masuk gitu loh. Ya? Lebih ke arah supaya si teksturnya nanti pada saat dihidangkan itu tertentu sesuai dengan kita mau gitu. Betul, betul. Dan kita nggak cuma daging aja bisa masak ini, sayuran bisa, telur bisa, macam-macam lah, ya nggak? Yang penting kita masak di bawah suhu 100 derajat. Nah, maka itu kita juga bisa pakai plastik ya. Maksudnya itu khususnya ini daging ya. Daging itu divakum di dalam plastik, kemudian kita masak di dalam sini. Jadi dia nggak kena airnya, tapi dia kena suhunya. Dapat suhunya. Nah, karena itu di dalam dia nggak kena airnya, jadi dia mateng dari jusnya dia sendiri. Gitu. Jadi flavornya nggak hilang, semua ada dalam. Tambah lebih kuat nanti rasanya. Karena itu yang mempengaruhi, si jusnya itu punya pengaruh sendiri sama nanti taste-nya kan. Betul. Nah, dan yang asik juga dengan alat ini, kalau kita masak steak secara normal ya kan? Secara biasanya kita panasin pan ya, steaknya dimasukin, kita harus di depan steaknya kita harus jaga. Nah, kalau ini enggak. Saya misalnya ya, ini. Saya mau masak steaknya ini medium ya, dengan cooking time medium. Medium itu cooking time-nya di antara 57 sampai 60 lah, ya enggak? Nah, biasanya saya masukin di sini 58 ya. Jadi saya dapat nanti sedikit lah ya. Ya, jadi nanti saya dapatnya steak kan di antara 57 sampai 60 itu kan medium. Jadi 58 lah pas lah. Saya masukin ini butuh waktu sekitar tergantung ketebalan steaknya ya. Butuh waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Udahlah, saya vakum dagingnya. Di sini khususnya saya kasih beberapa rempah-rempah. Nanti Ben bisa nyicip ya. Saya udah masukin beberapa rempah. Oh, ini udah dimarinate? Udah, saya udah marinate ya. Nanti saya tunjukin. Saya ada satu lagi yang saya belum saya belum masukin ya. Kemudian saya vakum pack, saya masukin ke sini. Saya diamin dulu 1,5 jam sampai 2 jam. Saya bisa ninggalin, saya bisa kerjaan yang lain. Atau saya nonton TV dulu, main games dulu ya. Jadi sambil ini jalan sendiri. Kalau saya masak steak biasa kan saya harus jaga, ya enggak? Dan saya butuh skill loh. Kalau saya mau masak steak dengan pan seperti biasa untuk mendapatkan suhu seperti yang kita mau. Betul. Pantasnya kalau di rumah kita masak steak rasanya kayak sendal ya. Soalnya emang kita nggak tahu suhunya. Nah, nggak penting. Sebetulnya gini Ben, ini enaknya kalau misalnya Ben di rumah punya banyak temen ya, mau ajak misalnya 10 orang deh, sekaliannya masukin steak 10 ke sini. Jadi aman daripada satu-satu kan ribet, susah ya nggak? Ini pasti dapat cooking time yang diinginkan. Nah, ini saya punya, bentar saya ambil dulu ya, saya punya satu steak. Nah, ini kan udah ada rempah-rempahnya nih ya. Saya tadi udah masukin. Ini ada macam-macam dalam sini. Ada rosemary, ada dried garlic, ada ketumbar, biji ketumbar, ada black pepper, terus ada juga thyme gitu ya nggak? Kemudian ada sun-dried tomato ada di dalam sini. Jadi saya bikinin bumbu, kemudian saya masukin ke steaknya, saya bumbuin steaknya, tapi saya nggak kasih garam. Ya. Karena kalau kita kasih garam itu ngeresep air dan narik airnya. Ya enggak? Jusnya jadi ketarik. Nah, sudah sampai segini, kita masukin aja, kita nyalain sous vide mesinnya ya. Kita biasanya kalau saya nyalain sous vide mesinnya, kalau belum dia sampai panasnya yang saya inginkan, ini lampunya ini masih merah. Ya. Nanti kalau dia sudah mulai pas, sudah sesuai dengan yang saya inginkan, lampunya jadi hijau, jadi ready to cook ya enggak? Ini saya masukin di sini, tinggal di immerse aja begini. Sudah, diamin aja. Saya bisa tinggal nih sekarang. Cuman ini kan tadi saya udah masukin lebih awal ya. Jadi yang ini ya kita tunggu 1,5 jam dia beres, bisa pergi lah bikin sesuatu yang lainnya nggak. Oke Ben, kita kan ada steaknya nih.
Saya tuh sebenarnya ada rencana untuk bikin mashed potato, tapi Buat saya ini. lupa measure saya. Jadi saya pikir, oke, let's do something else gitu ya nggak? Nah, ini saya ada kentang. Kita bikin hal yang lain, namanya potato roasty. Itu Potato? masakan roasty. Roasty itu seperti pancake dari kentang, tapi dari kentang yang mentah atau udah dimasak bisa. Itu kita potong diiris, terus dibikin kayak pancake dari kentang. Oke. Ya nggak? Oke. Itu masakan ini apa ya? Masakan Swiss itu. Ya nggak? Biasanya dipakai buat breakfast atau buat makan-makan makan siang gitu ya nggak? Dan itu nanti coba sangat enak. Buat steak sangat cocok. Terus biasanya kalau Ben suka masak juga. Masak dulu waktu awalnya sebenarnya gara-gara dulu waktu kuliah kita tinggal sama temen kan di kontrakan gitu. Iya. Terus kalau udah mendekati akhir bulan kita udah nggak belanja bulanan tuh. Iya benar. Jadi kadang-kadang suka ngoprek-ngoprek yang masih ada aja di kulkas. Nah, termasuk Iya. akhirnya karena hobinya mie goreng sama nasi goreng, kalau Oke. nasi sama mie instan pasti ada kan. Iya. Akhirnya suka bikin kreasi sendiri. Jadi Oke. kadang-kadang mie instan itu kita udah rebus, Ya. terus kita goreng lagi sambil bumbunya kita nyiapin, bawang, putih, apa pokoknya yang ada di kulkas, tumplekinnya semua di situ. Akhirnya kita goreng lagi, jadi mie-nya agak-agak sedikit keras-keras gitu. Kita masaknya masih al dente yang agak-agak setengah mateng. Artinya al dente ya. Setengah matang gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak mie goreng tek-tek gitu. Nah, tapi enak waktu itu. Enak, jadi akhirnya ditunggu dan kadang-kadang suka dibangunin kalau misalkan mereka udah pulang malam, so aku udah mau tidur, ya dong bikin karena ternyata banyak yang suka. Tahu nggak kenapa enak? Kenapa? Enak karena bikin sendiri. Karena bikin sendiri, betul. Itu enak karena bikin Jadi sendiri. agak subjektif ya sebenarnya. Emang, kan orang suka bilang, kok kelihatan kayak gitu ya, tapi pas sudah masak, kok enak juga ya? Saya bilang, ya enak karena lo bikin sendiri Makan gitu. sendiri. Jadi a sense of suksesnya tuh ada gitu loh. Ya ini kita buat masak sekampung ya, jadi memang agak cukup banyak. Enggak dong, saya kan masak di sini untuk Ben, untuk orang-orang di belakang kamera gitu loh. Ya, karena di mereka belakang- matanya udah gede-gede kalau Betul. saya udah mulai ini gitu loh. Soalnya di belakang udah mulai ngemil cireng di situ, jadi kayaknya udah betul jarang lah. makan. Nih, Oke. saya masak ini dulu ya. Coba kita switch tempat. Oke. Nih, untuk itu saya butuh butter sedikit. Saya sudah punya butter di sini. Oke. Nih ya, kita bikin roastnya pakai pan. Nyalain pannya dulu, nyalain nyimak apinya ya. dulu. Kita nyimak. Nah, ini ambil butter aja. Ini gampang banget. Kita kasih butter. Ya. Oh, dia ada pisau butternya guys. Enggak, ini buat kupas nih. Kalau di sebetulnya. rumah kita pakai sendok guys. Terus Ya, dikasih boleh. gitu nempel-nempel di sendok. Ini kan hari ini tidak diet kan, Ceh? Nggak ada. Nah, ini Diet kentangnya. starts on Monday. Tadi kamu lihat kan kentangnya ini saya tidak masukin ke dalam air. Ya. Oke. Awalnya aja pas dikupas supaya nggak hitam. Tapi setelah itu saya tidak masukin habis diiris Nggak ini. diboil, nggak direbus, nggak Saya nggak diapa. masukin ke dalam air. Kenapa? Supaya ini kan kentang ada starchnya ya, ada tepungnya ya, tepung kentang ini. Ini tepungnya ini saya butuhkan saat ini nanti masak. Supaya nanti kalau dia udah mulai mateng, dia nyatu dia. Jadi dia kayak lemnya gitu loh. Iya, iya, Nah, iya, starchnya iya. itu akan mengikat nanti masakan ini. Ini, oke. Ini kita bikin roastinya, ya. Kasih garam di awal, ya nggak? Kasih merica sedikit. Oke, gini aja Ben. Saya sambil potong wortelnya, Ben di sini jaga ini ya. Boleh. Sambil mungkin digini-giniin gitu Oke. loh, ya nggak? Kita slice. Oke, good. Udah ketemu chef, masak apa jadinya? Ya saya paling bikin namanya ada istilahnya Vichy carrot. Vichy carrot itu wortel yang ditumis sebentar pakai bawang bombay, kemudian dikasih Vichy water dari Vichy. Vichy itu dari satu daerah di Prancis, dia punya sumber air mineral gitu loh. Jadi sangat enak, nanti tak tunjukin. Ini kita Ini, kayaknya coba. udah bisa dibalikin nih. Coba chef. Nah, ini udah ada warnanya tuh, barangnya udah kelihatan udah ini. Kita lihat dulu ya. Tapi emang dia agak setengah-setengah. Kita coba. Wow, itu yang berbeda. Kok kebayang kalau kesini lagi nanti. Jadinya kentang rebus. Udah dijaga aja dulu. Oke, oke, oke. Coba jaga. Ih, ini nih kuning-kuning gini. Ini sekarang kalau potong onion ini caranya beda nih. Kan dibelah nih jadi dua nih, ya nggak? Dibelah jadi dua gini. Terus kita naruhnya begini, ya.
Terus motongnya ngiris-ngiris gini tapi nggak sampai putus. Ini habis motong gini, motongnya gini. Terus masakan kesukaan anak-anak apa di rumah? Sienna Iya. sih dia untuk yang kayak fast food gitu-gitu seminggu cuma boleh sekali, occasionally aja lah. Bagus. Tapi memang sayur sama dia sih hobinya itu yang tempe-tempean. Oke. Terus kuah-kuahan, sop gitu dia suka. Tempe. Suka tempe. Dia suka banget tempe-tempean tuh. Bagus tuh. Kedelai-kedelayan. Sama ini apa? Teri, ikan teri. Dia punya Anak sesuatu Indonesia sama ikan bener teri itu. itu. Indonesia banget. Tapi emang kita dari kecil agak lumayan concern sih dengan makanan dia. Karena kan anak kalau misalkan yang paling gampang kan ngasih makan yang sweets atau yang Iya, betul. crispy-crispy. Iya betul. Kita nggak terlalu biasain. Nah sekarang Bagus. kalau terlalu banyak dia memang udah punya alergi, Ya, batuk. Bagus. Sekarang kan wortelnya udah saya potong nih, ya nggak? Onion saya potong. Sekarang kita bikin yang namanya Vichy carrot. Tapi sebenarnya Vichy carrot itu potongannya Vichy carrot itu miring seperti ini, ya nggak? Agak miring gini. Kita switch dulu tempatnya. Nah, kita switch ini ke sini. Nah, saya pakai pan yang lain. Orang Prancis tuh masaknya pakai butter. Semua butter ya. Ya, biasanya kalau butter sih enak ya, tapi kalau kita lagi diet jangan deh. Nih, onion yang udah didadu masukin dulu ya. Ya, kita tumis. Saya di awalnya masukin butternya, langsung masukin onionnya ya, supaya onionnya ini butternya nggak gosong, ya nggak. Sekarang kita masukin wortel. Nah, ini sih buat Kasih wortelnya, masukin. Saya punya gula dikit ya. Kemudian kasih garam sedikit. Kalau di masakan Asia harus selalu ada gula, ada garam. Ya. karena biar gurih. Betul. Kemudian kasih black pepper sedikit. Oke. Nah, ini kan kalau kita masak begini kan nggak mateng-mateng nih, agak lama matengnya. Ya. Jadi kita pakai air mineral sedikit, nutupin dikit aja gini, seperti ini ya. Oh, nah, banyak, ini. lebih banyak dari Ya, saya. segini ya. Bayangin tadi. Segini aja. Sekarang kita punya warna merah. Ini agak kecoklatan. Ini kuning-kuning gold coklat gitu. gitu. Hijau belum ada. Yang simple aja, Ben. Nggak, kita slice supaya nanti kelihatan bagus. Kita slice aja seperti ini. Oke. Sambil ini punya zucchini. Oke. Ini artinya dia sudah sampai suhunya tadi, ya enggak? Oke, sekarang kita masak zucchini-nya aja. Jadi ini pakai olive oil dikit. Warna. Oke, steaknya sekarang. Ini pan-nya dipanasin, steaknya kita buka. Ini ya, kelihatan ada airnya. Ini saya keluarin steaknya, saya taruh di napkin dulu. Ini ada airnya, ini sebenarnya enak banget untuk bikin saus ini. Minyak dikit, apinya kita udah kita matiin ya. Kita masukin nih sekarang. Kalau sudah dikasih minyak udah panas ini warnanya cepet juga nih. Ini lihat, nih kan? Cepet bagus kan warnanya? Iya. Nah sekarang saya balikin, nah seperti ini. Nah sekarang saya kecilin apinya, ambil butter, masukin garlicnya dulu, masukin garlic. Oh iya, terbang dia. Iya. Nih, Suhu kita udah kasih gini. butter. Gampang Ini banget. kan udah kan? Udah. Nah udah, kan kayak gini. Nah nggak? Steak itu butuh tetap istirahat, ya. Nah seperti ini, kita taruh di sini dulu, biar dia istirahat dulu. Wortel udah siap juga. Oh iya, Waduh, jadi- asik. Oke Ben, Ya. sekarang kita plating aja ya. Oh. Ini kita pakai zucchini-nya aja dulu. Kalau di sekolah masak, plating tuh salah satu ininya juga. Salah satu yang harus dikuasain. Ada ilmunya ibaratnya, nggak cuma asal bagus aja gitu. Iya, tapi utama kali ada rasa. Ya nggak? Oh, itu Dan yang kita terjadi. harus bisa masak, Iya. mendapatkan rasa sama tekstur, ya nggak? Percuma bentuknya enak untuk digigit. Iya betul, itu yang pertama kali karena at the end of the day we eat, ya nggak? Iya betul. Oke. Di sini aja kali ya. Nih. Sekarang kita potong steaknya ya. The iya moment of truth.
motong steaknya agak miring supaya kita dapat, nah lihat nih, dapat seperti ini kan. Kemudian kita kasih sosnya, bisa nyempil di tengah atau dijatuhin aja di sini. Nanti dia keluar sendiri. Kita jatuhin aja di sini, nanti dia keluar sendiri. Gini aja Ben. Saya rasa ini sudah cukup ya. Nah seperti inilah. Oke Ben, sekarang harus dicipin semuanya. Nah, Gila lengkap banget ya memang. Bagian tekstur luarnya si wortelnya udah emang ibu campur jadi nggak terlalu keras, jadi moist. Terus ada zucchini-nya segar di dalam, gurihnya dapat dari kentang sama juicy manis, sweet, ada si salt sedikit di bagian tekstur luarnya si dagingnya, jadi kayak all in one package. Chef, well done chef. nggak terlalu susah kan Nggak susah banget sih. Sedikit juggling pen-nya lah kanan Iya, kiri depan bener. belakang, tapi ya oke lah. Sama sabar chef dikit chef. Harus sabar. Ini boleh buat second bite boleh kan? Of course you can do the entire bite man. Kalau mau the entire plate, eat the entire plate. Iya ya. Oke, sekarang kita main game sedikit ya. Ayo. Oke? Ayo. Aku punya game nih. Aduh, apa lagi nih? Nah, kita main this or that. Saya punya 9 pertanyaan. Oke. Yang pertama, comedy or horror? Comedy. Kenapa comedy? Ya mendingan dibikin ketawa sih dibanding dibikin takut ya. Comedy. Oke, yang kedua, spicy or sweet? Spicy. Spicy. Kenapa spicy? Gak tahu ya, mungkin kayak peranakan Sumatera kali ya. Oh iya benar, Orang masuk Sumatera akal. pasti selalu yang pedes-pedes lah. Iya benar. Bohong atau dibohongi? Aduh, bohong sih. Karena dibohong itu rasanya sakit. Tembus ke sini sakitnya. Oke, keempat, libur or stripping? Kalau lagi punya duit sih libur ya. Cuman kalau lagi cekak stripping. Oke. Nah, 5 nih, lari atau gym? Sekarang gym. Oh sekarang gym, dulu lari apa? Dulu sempet yang lari terus-terusan, terus jadi kayak kekurusan sama. Oh, oke. Kalau lari tuh makannya mesti bagus. Kadang orang suka nggak mikir kan kalau lari, yang penting jarak. Tapi Dulu larinya berapa jauh sih? ya dulu ikut yang kayak half marathon Oh, gitu. gitu. Lumayan yang rajin lah yang distance run gitu. Tapi ternyata untuk kita yang suka lari jauh itu tetap harus ada strength-nya juga kayak gymnya supaya ototnya kuat. Kalau nggak bisa hancur ototnya. Iya benar. Nah, paling kondisi kayak gini kemarin pandemik sih banyak gym di rumah aja. Oke. Buat biar ada bentuknya dikit lah, badan nggak kayak Kayak saya gitu. Jadi lemper banget. Gym ya? Gym. Oke, keenam. Basket atau sepak bola? I like both, but mungkin sepak bola sih. Oh ya? Iya. Oh ya. Dulu pernah punya cita-cita juga jadi pemain bola. Oh really? Waktu SMP ikut piala pelajar. Wah udah niat banget kayak bakal jadi pemain profesional. Waktu itu jagoannya Zidane dulu. Oke. Zinedine Zidane, terus 90-an ya? 90. Izin sama orang tua nggak dikasih. Udah sekolah dulu aja yang bener. Oke. Yang ke-7, rendang atau sop buntut? Oh, this is tough. Rendang atau sop buntut? Ayo. Rendang mungkin kali ya? Rendang ya? Sumatera Pride. Antagonis atau protagonis? Nah, gimana nih? Tadinya sih pas mainin antagonis, wah seru juga nih bisa explore acting kita gitu. Gitu ya? Tapi untuk berkepanjangan enakan protagonis sih. Oh gitu ya? Kenapa? Karena antagonis itu kalau produksinya film hanya berapa bulan mungkin masih enak. Cuma kalau udah kemarin stripping antagonis sampai 1,5 tahun gitu, kita harus explore terus sama dihujat masyarakat. Nah, seperti saya baru mau tanya gitu, ada nggak yang komen? Pasti banyak. Pasti, tapi nggak masalah sih. Nah, sebenarnya berarti acting kamu bagus. Exactly, maksudnya begitu. Cuman tantangannya kalau buat aku nih antagonis itu tidak hanya membuat sesuatu yang evil, tapi juga membuat relevan kan. Orang jadi jahat kan karena sesuatu. Nah itu yang. Tapi lebih sulit main apa? Lebih sulit. Sebagai antagonis cukup sulit sih. Oh, is it? Ya. Karena kita punya itu tadi supaya orang bisa kayak Joker, let's say dia antagonis, tapi begitu film Joker yang baru orang jadi ada simpatik ya kan. Oh iya benar. Nah juga, itu
orang kan relevan. Iya, gue juga kalau gue mengalami hal itu, Gue juga gue bisa kayak mungkin gitu. bisa jadi orang Iya, seperti itu. That's the apa namanya? Interesting. that's the reason. Nah, terakhir, Melbourne atau Jakarta? Oh, duh, ini juga berat sih. Buat sekarang yang udah 2 tahun gak keluar-keluar sih, Melbourne asik sih kayaknya. Melbourne asik sih. Melbourne asik Melbourne ya? asik. Tapi can you live there? I think so. Ya, Karena it's a nice city, nice food. very nice. Keluarga ada di sana dan kita iya. pernah kayak tinggal sebulan 2 bulan di sana, emang livable banget. Tapi karena kebetulan di sana banyak teman Indonesia dan saudara Indonesia. Kalau nggak tahu deh. Iya, oke. Karena Jadi mungkin tetap harus ada teman Pastilah. dan saudara-saudara ya. Kalau ada teman sih enak sebenarnya. Oke, Gitu. sip. Ben, saya mau tanya, di bulan Ramadan itu di rumah ada menu khusus nggak buat sahur atau misalnya buat buka puasa? Nyokap, ibu itu selalu masak ayam kecap yang dari kecil tuh enak banget. Dan itu selalu harus ada di... Selalu ada si ayam kecap itu. Mau lontong sayur kayak mau apa. Nah, biasanya di sehari sebelum puasa dia masak itu. Nanti pas takbiran kita makan malam dengan makan menu itu. lebaran. Tapi ada spesial ayam kecap itu yang jadi favorit. Mam udah Sudah tahu tuh. bisa bikin nggak itu? Ayamnya mama tuh? Itu dia selalu hanya jadi asisten aja. Karena dia selalu bikin 2 tuh. Yang ini yang pedes, yang ini enggak. Yang pedes punya aku. Gitu. Sip. Terima kasih dan Aduh, seneng thank you banget ya. banget. Saya yang Ben terima ada kasih, di Chef. sini gitu loh. Kita bisa masak bareng. Terakhir ketemu di London, ya semoga nggak seperti itu ya. Kalau besok-besok Ben mau syuting, butuhkan seorang koki, I'm Aduh, ready, I'm here gitu. loh. Gila, Ya. terhormat sekali konten saya ada Chef Degan di sini. Chef, saya yang terima kasih banget dapat ilmunya, nyobain masakannya enak banget. One of my most favorite chef di Indonesia. Dulu sering main ke restorannya juga, jadi senang banget hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya sudah nonton kita berdua di sini. I'm Chef Degan dan Ben, and we are out. Bye bye. Jadi dulu kayaknya dia lebih kecil, sekarang sudah segini. Sekarang umur kamu berapa? 18. Karamelnya yang banyak ya. Apakah ini sama dengan waktu itu di MasterChef? Afaf itu orangnya overthinking. True. True? True. Why?